Saudara kasih salam, selamat pagi, selamat berjumpa dalam kasih Tuhan. Dalam masa pandemi, kita masih selalu rindu untuk mengunjungi saudara setiap pagi dengan renungan pagi. Kali ini saya memberi tema renungan saya, favoritisme. Dan diambil teksnya dari Yakobus pasal 2 ayat 8-9. Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Saudara yang kasih, kita manusia sering memandang dan menilai orang lain berdasarkan apa yang kita lihat. Dan dalam banyak hal tidak selalu salah, tapi dalam sudut hidup bergereja, berjemaat, sebenarnya hal seperti itu tidak tepat. Ada orang yang memandang dan menilai orang lain berdasarkan apa yang kelihatan. Misalnya karena kekayaannya, karena derajatnya, karena dia punya pendidikan yang tinggi, dan karena berbagai faktor lahiriah. Yang menyedihkan dari teks yang kita baca tadi, bahwa ternyata di jemaat yang ada di 12 suku Israel itu, praktek-praktek memandang muka itu juga terjadi. Dan itu sangat menyedihkan. Karena sebagai gereja, kita bilang adalah sebagai tubuh Kristus, kita bilang adalah sesama saudara, tetapi ada orang yang memandang muka atau memberikan favoritisme kepada orang-orang tertentu. Saudara, dalam kisah ini kita menemukan indikasi bahwa di jemaat itu orang memandang dan menilai orang berdasarkan status sosial. Dan mereka dikatakan di sana, kalau ada orang yang kaya dengan berpakaian bagus, berhiaskan perhiasan emas yang mahal, lalu mereka menghormati sedemikian rupa. Sebaliknya kalau ada orang yang miskin, pakaian yang sangat sederhana, tanpa perhiasan, tanpa ornamen yang menawan, lalu mereka dipandang hina dan dipandang rendah. Dalam hal ini, menurut teks yang kita baca ada dua kesalahan. Yang pertama, memandang orang atau favoritisme adalah berarti merendahkan Sang Pencipta. Karena walaupun seseorang itu miskin dengan segala keterbatasannya, dia adalah ciptaan Tuhan yang harus dihargai dan dihormati. Sebab dia sesama manusia. Apalagi dalam konteks bergereja, dia adalah sesama saudara dalam jemaat Tuhan. Lalu kita memandang rendah dan kita mempraktekkan favoritisme terhadap yang kaya raya. Sekali lagi kita menghinakan Sang Pencipta. Yang kedua, teks kita mengatakan bahwa kalau kita memandang rendah orang yang miskin dan menghargai sembilan rupa atau favoritisme terhadap orang kaya, kita telah mengingkari hukum utama. Dalam teks tadi dikatakan, kasihilah manusia seperti dirimu sendiri. Dan sebagai jemaat Tuhan, kita diajari untuk mengasihi sesama sebagaimana adanya. Walaupun dia miskin, walaupun dia datang dengan kesederhanaan, walaupun dia tidak punya sesuatu yang bisa dibanggakan, tapi dia adalah sesama saudara yang layak harus kita kasihi dan kita hargai, karena dia adalah saudara kita, sesama manusia. Saudara, orang miskin itu hidupnya sudah susah. Mungkin perjuangan hari ke harinya selalu berat. Untuk makan saja begitu susah. Kalau kita kemudian merendahkannya karena dia miskin, maka sesungguhnya kita menambahi beban kesulitan orang miskin yang notabene sudah berat dan sulit. Itu sebabnya Alkitab mengajar kita supaya kita saling mengasihi, menghargai yang kaya maupun yang miskin, yang punya kedudukan maupun yang tanpa kedudukan. Kita adalah ciptaan Tuhan yang menghargai dan menghormati satu dan yang lain. Kita adalah jemaat Tuhan yang sesungguhnya
menjadi saudara yang harus saling mempedulikan. Semoga nasihat ini menjadi nasihat untuk kita, supaya kita belajar untuk saling menghargai dan mengasihi tanpa memandang muka, tanpa favoritisme. Selamat pagi, Tuhan berkati, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur pagi ini kami bisa bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kami diajari untuk menghargai sesama, mengasihi sesama, karena sesama kami adalah ciptaan Tuhan. Walaupun sesama kami mungkin tidak punya hal-hal yang bisa ditonjolkan dari sudut pandang manusiawi, tapi siapapun orang di sekitar kami, siapapun warga gereja yang kami berinteraksi bersama adalah saudara yang layak untuk kami kasihi, kami pedulikan, dan kami doakan. Tuhan memberkati kami, Tuhan Bapa Surgawi, dan menolong negeri kami. Sekarang pandemi masih mengancam banyak orang. Tolonglah supaya vaksin diberkati, tolonglah supaya upaya-upaya meningkatkan imunitas di masyarakat diberkati. Kami berdoa Indonesia segera bisa mengatasi pandemi ini. Indonesia diberkati untuk masa depan. Juga berkatilah gereja Tuhan, umat-Mu, dalam situasi yang sulit, menolong mereka dalam berbagai upaya, kerja, dan usaha. Bapak terima kasih, haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan berkati.